pemain itu 2,5 kubik. 2,5 kubik guys, untuk ukuran 5 kali 5 kali 6. 6 itu guys ya. Lalu Pak, untuk 5 kali 6 sendiri asbes menghabiskan berapa kodi atau keping? Ini asbesnya 1 kodi tambah 3 keping. 3 keping. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya berada di Brajas Lebah. Saya akan review sebuah kandang minimalis ya guys. Ikuti terus channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat info terbaru dari saya. Guys, di sini saya akan review sebuah kandang. Di sini kandangnya sangat bagus, rapih, tapi saya terlambat karena habis dibongkar. Nah, di sebelahnya juga masih ada. Ikuti terus ya guys ya. Jadi saya akan bincang-bincang dengan sang owner, sang pembuat, sang pencipta kandang ini, khususnya kandang kambing. Jadi ikuti terus agar teman-teman bisa dapat ilmunya. Halo Pak, permisi Pak. Gimana kabar Pak? Saya sehat Mas. Kali Pak sini tinggi? Pak Sukianto. Pak Sukianto. Alamat lengkap tunggu dulu Pak. Braja Gemilang, Kecamatan Brajas Lebah, Lampung Timur. Lampung Timur guys, ini masih berada di Lampung Timur. Jadi Bapak Suki ini guys, basicnya adalah pertukangan. Jadi kalau nanti ini ada kelebihan kandang ini jangan heran. Pak, ini konsepnya apa ini Pak? Ya kandang konsepnya ini. Konsep karena bagi waktu, karena pekerjaannya di tukang, tapi pengen ternak Pak. Pengen ternak. Ya karena ternak itu kok asik dan ternak itu juga menjanjikan. Gitu. Jadi di lahan sempit ini bagaimana kita bikin konsep supaya bisa bikin kandang dan bisa ternak gitu. Oke. Nah, saya akan review kandang jenengan ini. Ukurannya masih ingat nggak Pak? Ukurannya ini 4,5 kali 6 meter. Ini guys, jadi ini 4,5 guys dari sini teman-teman ya. Ya. Dari pinggir sini ke sini 4,5 Pak ya. 4,5. Panjang ke sana 6 meter. 6 meter. Yang bagusnya sebenarnya 5 meter kali 6 meter lah. Karena kalau gitu 6, ya. kalau ambil kita 5 meter ini, kalau untuk indukan yang agak besar bisa muat. Oh gitu Pak ya. Ya. Lalu Pak, untuk ukuran sendiri Pak? Kalau untuk ukuran yang Sekat-sekatan? Sekatan yang ini yang untuk sebelah sini karena untuk indukan. Breeding. Breeding ini kita buat 8 plong. 8 plong. Rata-rata 75 inilah, 70-75. 75 guys, dari pinggir ke sini Sampai ke sini 75, 70. Kalau yang sini karena ini untuk yang penggemukan atau anak-anaknya itu kita bikin 12. 12. Jadi per plong ketemunya as ini 50. Jadi 45 lah ini ketemunya. Iya. Jadi ini guys, kalau ukuran 45 atau 50 atau 40 itu diperuntukkan biasanya buat fattening atau penggemukan gitu. Ketinggiannya itu kita ngambil konsep 120. Ini Pak ya, apa namanya? Ketinggian dasar ini sampai ke atas ini 120 karena kambing sering naik-naik kan. Oh gitu. Nah, jadi supaya kita enggak biar untuk menjaga biar enggak lompat gitu. Iya. Lalu ini Pak, ketinggian pondasi sendiri Pak? Kalau pondasi yang semen ini tanahnya miring ya. Ini enggak sama, kalau di sana itu hanya 50, kalau sini sampai 70. 70 ini, ya. Jadi kita hanya ngambil lurus selangnya saja ya. Selangnya saja. Dan gitu. Mengapa ini konsep bongkar pasang? Karena ini tinggi. Oh ya, gitu. Karena tinggi akhirnya kita pakai bongkar pasang supaya nggak ngeluarin kambing ke sana kemari gitu. Oh, gitu guys. Jadi yang disebut bongkar pasang ini guys. Ini bongkar pasang ini guys. Ya, bisa dibongkar semua ini. Andaikan kandang ini dipindah nanti guys, ini bisa gitu. Orang menyebutnya knockdown, nah itu guys. Jadi Pak, kalau untuk ini Pak, kalau untuk kelebaran ini Pak, kelebaran itu yang sebenarnya kalau untuk yang pasnya itu seharusnya 130 sampai 140. Cuman ya kita melihat situasi lokasi. Lokasi kita sempit. Nah, kalau sempit ini saya pakai 120. 120 saja. 120 saja. Cuman kita kalau untuk kambing jenis indukan yang besar-besar kita nggak cukup ini panjangnya. Kurang luas lah. Jadi yang ekonomisnya itu di 140 ya. 140 130 lah itu udah bisa. Okay. Tapi karena ini tempat kita pakai 120 hanya 110 120 gitu. Untuk ketinggian palongan, Pak?
Kalau palung ini kita ngambil ketinggiannya dari dasar lantai ini sekitar 40 cm. 40 cm. Lalu lebarnya sendiri? Kalau lebarnya cuman sekitar 40 ini karena 40 kita pakai pakan fermentasi jadi nggak bikin palungnya nggak besar gitu. Gitu. Yes, jadi kenapa Bapak Suki ini menggunakan palongan kecil ini? Karena beliau tidak menggunakan pakan manual, jadi pakannya fermentasi. Kecil pun cukup, yang penting kepala cukup untuk masuk sini Pak ya. Ya. Gitu guys. Lalu Pak, untuk jenengan gunakan kayu-kayu ini ukuran berapa? Kalau ini menggunakan kaso ukuran 5x5. Untuk kasonya ini ya? Kasonya untuk pokok-pokoknya, terus yang lain tuh reng kita gunakan 2x3. 2x3. Dari mulai lantai, terus untuk ini depan-depan ini, terus yang untuk sekat ini kita menggunakan 3x5. 3x5. Terus yang untuk atas ini bahan atasnya untuk kandangnya itu 5x10. Ini guys, ini 5x10. Ini kayu batangannya ini, balungannya ini 5x10 guys. Ya. Nah, ini 5x5 kasau. Jadi teman-teman bisa ambil manfaatnya ini. Bagus buat teman-teman ya. Edukasi buat pemula yang ingin memulai peternakan tapi nggak punya lahan yang luas, maka gunakan sistem bangunan kandang yang dimiliki oleh Bapak Suki ini, karena ini bisa jadi edukasi, bisa jadi contoh buat teman-teman yang ingin memulai. Nah Pak, kembali ke masalah kayu ini racuk atau emang khusus pilihan Pak? Racuk ini kita gunakan kayu yang mungkin kalau di penggergajian kita ngambil yang kayu palet lah. Oh, palet. Harganya kan lebih murah. 1 1 kubik itu kalau palet kita mungkin hanya sekitar 1.200.000. Iya. Itu udah untuk bisa bikin kandang udah lumayan lah kalau 1 kubik ya. Iya. Untuk punya jenengan ini kira-kira menghabiskan berapa kubik, Pak? Kalau ini sekitar 2,5 kubik semuanya. Semuanya total? Semuanya, ya 2,5 kubik semuanya. Dari mulai kayu atas sampai semuanya reng semua ini 2,5 kubik. 2,5 kubik guys, untuk ukuran 5x6. 5x6. Itu guys ya. Lalu Pak, untuk 5x6 sendiri asbes menghabiskan berapa kodi atau keping? Ini asbesnya 1 kodi tambah 3 keping. 3 keping. Iya. 1 kodi berarti 24. Iya, 24 keping. Wah, bagus ini guys. Ini perlu dicontoh buat teman-teman, terutama teman-teman perkotaan yang minim akan tempat atau minim tempat lahan, maka sistem kandang yang ini saya rekomendasikan sekali. Irit, dinamis, ekonomis, yang jelas bisa dikerjakan sendiri. Karena ini ya bagus sekali guys untuk dicontoh. Lalu Pak, untuk pembangunan ini dikerjakan sendiri atau orang lain Pak? Ya ini dibantu tukang juga. Oh gitu. Dibantu tukang karena ya kalau sendiri kan lama. Ya. Jadi kita bantu tukang supaya agak cepat ini. Gitu. Nah ini Pak, lalu konsep ini Pak bawah? Konsepnya ini konsep miring supaya kotorannya bisa turun sendiri. Oh gitu. Pembersihannya juga akan lebih mudah. Dia lari ke bawah, ke lantai, di bawah palong ini Pak ya? Ya, terus ini nanti kita mungkin akan mudah kita ngambilnya ini. Tinggal pakai sekop disorok gitu Pak ya? Sekop taruh argo kan udah bisa. Oh gitu guys. Nah yang kosong seperti ini guys contohnya nih. Jadi sama Pak Suki dibuatkan lubang seperti ini. Itu dari sana guys, dari atas itu kalau ada kohe yang jatuh ngelinding ke sini ya Pak ya? Ya ngelinding. Linding airnya ke sini, akhirnya tinggal nyekop seperti ini yang sudah penuh. Pak, untuk pengambilan sendiri berapa hari sekali Pak? Itu kohe ini Pak? Kalau kohenya ini biasanya 5 hari sekali. 5 hari sekali ya? Kita ambil. Dan ini nggak bertahan lama di sini Pak, karena begitu penuh langsung kita, maaf sebentar guys saya potong. Nah ini contohnya seperti ini guys, baru jatuh langsung gelundung ke sini nih. Nah seperti ini guys, ini bagusnya konsepnya. Jadi jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat info terbaru dari saya. Lalu Pak, untuk nyemen ini sendiri, ini dibutuhkan tanah urukan atau emang total
full semen itu Pak? Tanah huruk. Oh, tanah huruk juga. Tanah huruk kita bikin miring, nanti terus kita pakai plester. Plester. Ya plester. Oh, jadi karena untuk ngirit biaya. Nah, ini ya, yang mau saya tanyakan Pak. Biaya. Nah, kalau mungkin konsepnya tempat agak luas, kita bisa ngambil di sebelah mana untuk bikin kolam tanahnya yang diambil tanah huruknya kan gitu. Iya. Ya. Gitu guys. Jadi ini keren loh guys. Ya. Ini tinggi, belakangnya dalam sana, bawahnya itu tinggi. Cuman dia diuruk bukan semen total. Jadi setelah diratakan baru diplester seperti ini guys. Nah, ini sendiri urukan juga Pak ya, lantai ini Pak ya? Urukan juga. Dibikin pondasi gitu Pak ya? Iya, pondasi. Nah, ini guys, seperti ini nih. Ini lagi kencing nih. Jadi lari ke sini dia. Nah, di lubang ini. Ini bagus loh guys. Bersih tempatnya. Bagus, bersih bener. Pak, untuk sekatan yang bongkar pasang mana Pak? Nah, ini kan ini dibongkar ini, yang ini. Sekatan ini kan dibongkar, diambil nih. Oh, ini tadinya ada Pak ya? Ada. Ini diambil ini sekatannya ini. Mana Pak? Ini. Oh iya. Oh ini Pak ya? Ini sekatannya. Oh, ini yang disebut knockdown Pak ya? Bongkar pasang. Jadi sekatan ini bisa dibongkar apabila mau ngawinkan atau kambing itu beranak butuh tempat yang lebar Pak ya? Contohnya ini kan. Ya guys, ini dua ruangan, dicabut ruangannya jadi satu guys. Itu. Wah, bagus sekali ini guys. Bagus ini. Bagus sekali. Pak, untuk apa? Talang ini sendiri karpet apa ini Pak? Karpet tambak ini. Tambak. Kita yang menggunakan yang ukuran 60 cm. 60 cm. Karena ini palung kecil. Kalau untuk palung besar kita yang 90 lah karpetnya. 90. Karena tadi konsepnya karena tempat tidak memungkinkan, makanya kita palungnya juga diminimaliskan. Supaya yang penting ini ketinggian ini Pak yang paling penting sebenarnya. Supaya enggak pakan itu enggak lari ke dalam. Supaya kebersihan di dalam terjaga. Karena kalau ini terlalu pendek itu nanti pakan kalau udah agak banyak itu biasanya bisa naik pakannya kan. Untuk idealnya berapa senti Pak? Ini kedalaman palung ini. Kedalaman palung ini yang bagus 20 cm. 20 cm. 20 cm itu udah bagus. Udah cukup lah ya. Lalu Pak untuk lebarnya ini Pak, lebar apa namanya? Untuk pala ini. Kalau kepala ini kita menggunakan ukuran 20 kali 20. Untuk tengah. Kan kalau yang nggak lepas ini 20 kali 20. Bisa ini ya nggak lepas lah ini. Nah, nanti yang sebelah sini kita tutup supaya makanya tidak dengan yang sini itu tidak rebutan. Iya. Gitu. Akhirnya bisa bagus itu konsepnya. Dan ini menggunakan tiangnya ini paralon kita cor. Paralon. Terus kita kasih baut ini supaya kuat. Ini kayu ini di baut ini kan kuat. Ini juga menggunakan 510. Ini kan 510. Terus ini ngapa menggunakan paralon karena sering kena urin. Ya. Kena ini supaya ini nggak busuk. Kalau kayu ini busuk. Dikhawatirkan rapuh Pak. Rapuh. Terus kalau cor ini kan biayanya ya bikin tempat coran susah. Lebih baik beli paralon kita cor aja lebih mudah lah gitu. Praktis ini Pak. Praktis ini. Satu batang udah cukup nih untuk 4. Untuk 4. 4 batang paralon. Satu batang paralon 4. Satu batang paralon untuk 4 tiang. Praktis guys. Ini loh. Jadi peternak itu guys dituntut untuk jadi cerdas. Dituntut cerdas untuk lebih mudah, lebih efisien cara mengerjakannya gitu. Jadi guys, Bapak Suki ini wah luar biasa, sangat kreatif orangnya. Jadi perlu dicontoh. Nah, beliau ini basic pertukangan tapi bisa peternakan. Iya Pak, rahasia bocorannya. Habis dana berapa Pak? Dananya kira-kira kalau kemarin dihitung itu sekitar ya 6-7 juta lah. Sampai 7 juta? Iya. Gitu. Ini semua serba beli sendiri Pak? Iya beli. Kalau kayunya ini punya sendiri nih, tapi tetap dihitung. Dihitung ya. Kan? Supaya kita bisa kalkulasi kalau mau bikin kandang kan gitu. Walaupun kayu milik sendiri, tapi tetap dihitung. Dihitung. Konsepnya tetap dihitung. Jadi kurang lebih 7 juta Pak ya? 7 juta lah. Guys, 7 juta bisa buat berapa ekor Pak? 20 ekor. 20 ekor. Keren guys, 7 juta 20 ekor. Tuh kan, keren banget tuh. Jadi teman-teman jangan ragu. Jangan bilang kalau nggak punya duit, nggak bisa bikin kandang bagus. Salah, beliau sudah menjawab dengan ukuran kodian asbes
1 kodi lebih 4 lembar dengan dana 7 juta. Pak Suki sudah membuktikan bahwa bisa punya ruangan buat breeding, buat fattening, pengemukan, bisa buat breeding atau pengembangbiakan gitu guys. Dan lantai permanen, ini sudah kelas permanen. Kandang minimalis, praktis, ekonomis, cantik guys. Saran buat jenengan semua. Oke guys, mungkin review kandang ini cukup sampai di sini. Pak, makasih Pak bincang-bincang kita. Semoga peternakan jenengan semakin berkah. Oke. Amin. Amin. Permisi ya. Oke guys, gitu dulu guys ya. Saya akhiri. Mungkin nanti akan saya buatkan konten lain di tempatnya Pak Suki, karena beliau banyak yang harus saya expose. Kebetulan beliau basicnya seorang petukang, maka beliau banyak kreativitasnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.